Shalom, salam kasih dalam Kristus. Dari Resto Kita Karanganyar, Abraham menyapa. Pas di situasi yang lagi santai nih, habis makan kenyang, lagi nungguin yang lain juga pada selesai. Ada beberapa yang masih belum datang pesanannya. Saya ingin menyapa saudara-saudara sekalian nih. Oh ya, ngomong-ngomong, saya Bang Pram. Pasti banyak di antara kalian yang punya pandangan bahwa setelah ikut Yesus, setelah ikut Kristus, setelah masuk ke agama Kristen, dosa-dosa kita sudah diampuni. Jadi kita sudah nggak perlu lagi tuh yang namanya mempertanggungjawabkan perbuatan kita yang ada di masa lalu. Jadi kita sudah nggak perlu lagi tuh yang namanya menghadapi konsekuensi dari yang kita lakukan di masa lalu. Coba renungkan lagi. Di Galatia 6 ayat 7 dan 8 dikatakan bahwa Tuhan Allah tidak suka dipermainkan. Barang siapa menabur dalam daging, menuai kebinasaan, dan barang siapa menabur dalam roh, menuai hidup yang kekal. Jadi di kekristenan pun ada yang namanya kabur dan tuai. Nah, situasinya di tabur tuai ini, kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat sebelum di masa-masa kita mengenal Kristus, sebelum kita memutuskan untuk benar-benar hidup serupa seperti Kristus. Kenapa? Kan coba kita logika aja deh. Semisal di masa lalu kita melakukan tuh yang namanya bunuh orang, terus habis itu kita dibebaskan gitu aja karena kita mengikut Kristus. Gak adil dong. Apa yang terjadi sama mereka yang sudah kita rugikan? Atau misalkan kita melakukan perbuatan apa yang buruk di masa lalu, terus kita bebas dari itu begitu aja, bagaimana mereka yang kena dampaknya? Yang namanya tabur tuai di dalam kekristenan itu tetap ada. Jadi apa yang kita lakukan sebelum kita mengenal Kristus, itu kita tetap harus menerima konsekuensinya walaupun kita sudah mengikut Kristus. Bedanya apa? Di saat kita mengikut Kristus, kita dapat kekuatan dari Roh Kudus. Kita mendapatkan tuntunan dari firman Tuhan, dan kita bisa memperoleh kebijaksanaan dalam memilih, dalam melakukan, dalam bertindak, sehingga kita bisa memperoleh kekuatan di masa-masa kita harus menuai keburukan dari di masa lalu kita. Dan tentu saja setelah kita mengikut Kristus, kita tidak lagi menabur dalam daging, kita menabur di dalam roh. Jadi kita pada endingnya tidak lagi menuai dalam kebinasaan, tetapi menuai kehidupan yang kekal. Tapi ingat loh ya, Yesus sendiri berkata di Yohanes 3 ayat 3, barang siapa yang ingin mengikut Yesus harus lahir baru. Jadi kita sudah meninggalkan tuh semua kebiasaan kita yang lama, di mana kita menabur dalam kedagingan, dan benar-benar mengikuti seluruh kehendak Kristus, sehingga kita menjadi sempurna sama seperti Kristus. Jadi demikian saudara-saudari sekalian, terus berjuang di dalam Kristus, terus semangat untuk mengikuti kehendaknya, terus berjuang untuk semakin serupa seperti Kristus. Stay safe, stay healthy. Dari Karanganyar, Bang Pram mau undur diri. Shalom, sampai jumpa.